kita lanjutkan kembali ke soal latihan bab 2 tentang kecepatan dan debit. Latihan 2 untuk yang nomor 2 ya, pada halaman 34 sampai halaman 35. Untuk yang nomor 1 sudah kita bahas di video sebelumnya, dan untuk yang nomor 2 ini kita akan bahas soal cerita matematika ya. Silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu, dan setelah kalian kerjakan, mari kita bahas bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Rifan Fajrin, belajar dan berbagi bersama. Jangan lupa berdoa sebelum belajar agar diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Oke teman-teman, silahkan dibuka halaman 34 dan 35. Kita langsung aja ke soal nomor 2, soal cerita ya. Kerjakanlah soal-soal berikut ini. Nomor 2, jarak tempat duduk Bayu ke papan tulis adalah 3 meter. Pertanyaannya, berapa desimeter jarak tempat duduk Bayu ke papan tulis? Ya, seperti ini teman-teman. Kita tulis dulu apa yang diketahui, yaitu tempat duduk Bayu ke papan tulis itu berjarak 3 meter ya. Yang ditanyakan berapa desimeter jarak duduk Bayu ke papan tulis tersebut ya. Dari meter ke desimeter ini kita turun 1 tingkat, maka kita kalikan 10 ya. 3 kali 10 sama dengan 30 desimeter. Nah, sudah ketemu. Jadi ya, jarak tempat duduk Bayu ke papan tulis adalah 30 desimeter ya. Silahkan kalian tulis di bawah ya kesimpulannya. Jadi jarak tempat duduk Bayu ke papan tulis adalah 3 desimeter. Oke, beres ya untuk yang nomor 2A ya. Kita lanjutkan ke nomor 2B ya. Kita perbesar dulu. Oke teman-teman ya, untuk nomor 2B ya, jarak kursi dan kolam ikan di taman adalah 3 meter ya. Kursi dan kolam ikan di taman adalah 3 meter. Sedangkan jarak lampu taman ke kolam ya, ke kolam ikan adalah 700 cm. Nah, ini beda ya satuannya. Sekarang kita baca pertanyaannya, berapa desimeter? Nah, ini berarti nanti kita ubah semuanya ya satuannya ya. Ini meter ke desimeter kita ubah ya. Kemudian ini sentimeter kita ubah juga ke satuan desimeter ya. Berapa desimeter selisih jarak kursi dan lampu dari kolam ikan? Nah, jadi kita harus ketahui dulu ya, kita ubah dulu jarak kursi ke kolam ikan itu berapa, kemudian jarak lampu taman ke kolam ikan berapa ya, dalam satuan desimeter. Kemudian selisih, yang ditanyakan selisih, maka kita kurangkan ya, yang besar dengan yang kecil ya, yang panjang dengan yang lebih pendek. Oke, untuk yang nomor 2 seperti ini cara penyelesaiannya. Jarak kursi dan kolam ikan ya 3 meter, maka kita ubah dalam satuan desimeter ya, karena yang ditanyakan nanti desimeter, maka kita kalikan 10 karena meter ke desi itu ya turun 1 tingkat, maka kita kalikan 10 ya, menjadi 30 desimeter. Kemudian jarak lampu taman ke kolam yaitu 700 cm ya, ini kita jadikan desimeter juga ya, kita ubah juga ke desimeter karena yang ditanyakan tadi adalah satuannya desimeter. Dari senti ke desi ya, dari sentimeter ke desimeter itu
naik ya, naik satu tingkat, maka kita bagi 10 ya. 700 kita bagi 10 sama dengan 70 desimeter ya. Yang ditanyakan berapa desimeter selisih ya. Selisih berarti yang besar kita kurangi yang kecil ya, berarti 70 dikurangi 30 sama dengan 40 desimeter. Nah, sudah ketemu, maka kita tinggal tuliskan kesimpulannya di bawah. Jadi jarak kursi dan lampu taman dari kolam adalah 40 desimeter ya. Oke, nomor 2B sudah selesai juga kita kerjakan. Oke teman-teman, untuk dua soal ini A dan B sama ya jawabannya ya. Oke, maksudnya jawaban teman-teman sama dengan jawaban saya ya. Oke, yang nomor A itu 30 desimeter, kemudian yang B 40 desimeter. Lanjut ke soal nomor 2C. Ratna pergi ke pasar sejauh 0,5 km dari rumahnya ya, atau setengah kilometer ya. Kemudian pulang dari pasar, Ratna mampir ke toko buku yang berada 250 meter dari pasar ya. Jika Ratna pulang dari toko buku ke rumahnya melewati pasar lagi ya, berapa hektometer jarak yang ditempuh oleh Ratna pulang pergi ya. Pulang pergi berarti dua kali ya, perginya berapa totalnya, pulangnya ya ditambahkan juga ya, jangan lupa ya. Jadi kita tidak menghitung perginya aja, jarak dari rumah ke pasar kemudian kita tambah dengan jarak ke toko buku ya, tapi kita kalikan dua karena pulang dan pergi ya. Oke, seperti apa cara mengerjakannya ya. Nomor 2C seperti ini teman-teman ya. Jarak rumah Ratna ke pasar itu setengah kilometer atau 0,5 km. Kemudian jarak toko buku ke pasar 250 meter ya. Yang ditanya adalah berapa hektometer. Jadi ini kita nanti ubah dalam hektometer semuanya ya. Jarak yang ditempuh oleh Ratna pulang pergi. Oke, jarak pulang pergi itu berarti dua kali ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Karena ya jarak pergi dan pulangnya itu kan sama ya, yaitu jarak dari rumah ke pasar ditambah dengan jarak dari pasar ke toko buku ya. 2 kali 0,5 km ditambah 250 meter ya. Dari kilometer ke hektometer ya, setengah 0,5 kalikan 10 berarti 5 ya. Kemudian yang 250 ini dari meter ke hektometer ini dibagi 100 ya, karena naik 2 tingkat maka menjadi 2,5 hektometer ya. Kemudian 5 tambah 2,5 itu berarti 7,5, kita kalikan 2 sama dengan 15 hektometer ya. Oke, sudah ketemu ya. Ini perhitungannya tadi dari ini ya, 0,5 km ke hektometer berarti kita kan kalikan 10 ya, berarti komanya hilang ya, menjadi 5 hektometer. Kemudian yang 250 meter ini ya ke hektometer itu naik 2 tingkat, berarti kita bagi 100 ya, seperti ini ya, meter ke hektometer berarti 2,5. Oke, 7,5 kalikan 2 sama dengan 15 hektometer. Setelah kita ketahui hasilnya, kita tinggal tulis kesimpulannya. Jadi jarak yang ditempuh oleh Ratna pulang dan pergi adalah 15 hektometer. Oke teman-teman, paham ya? Jawaban kalian juga sama ya dengan jawaban saya ya, yaitu 15 hektometer. Lanjut ke nomor 2D. Pada suatu lomba lari, setiap peserta harus berlari menyelesaikan 10 kali putaran mengelilingi lapangan yang berbentuk persegi panjang ya, jadi 10 kali putaran atau 10 kali keliling ya.
Nah, lapangannya berbentuk persegi panjang, ukuran panjangnya 120 meter dan lebarnya 55 meter ya. Pertanyaannya berapa kilometer ya, jadi nanti kita ubah satuannya dalam bentuk kilometer ya. Berapa kilometer jarak yang harus ditempuh oleh setiap peserta dalam lomba lari tersebut ya, agar selesai ya. Oke, nomor 2D seperti ini, ukuran lapangannya panjangnya 120 meter, lebarnya 55 meter, berarti berbentuk persegi panjang ya teman-teman ya. Kemudian yang harus diselesaikan oleh pelari, setiap pelari itu adalah 10 kali putaran. Nah, berapa kilometer jarak yang ditempuh oleh pelari untuk menyelesaikan lomba tersebut? Nah, jarak yang ditempuh berarti 10 kali kelilingnya ya. Keliling persegi itu 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar ya. Oke, 10 kali 2 kali panjang, 2 kali 120 ya, berarti 240 ya. Kemudian 2 kali lebar berarti 2 kali 55. Kita langsung aja ya, 2 kali 55 itu 110 ya. Ini satuannya masih meter ya, ingat ya teman-teman ya. Kemudian 240 ditambah 110 berarti 350 ya, 350 meter. Kalau 10 kali putaran berarti 10 kali 350 meter, sama dengan 3500 meter. Nah, dari 3500 meter ya kita ubah menjadi satuan kilometer ya, karena yang ditanyakan adalah berapa kilometer jaraknya ya. 3500 meter menjadi kilometer itu berarti naik 3 tingkat ya, menjadi 3,5 km atau 3,5 ya, 3,5 kilometer. Kita tulis kesimpulannya di bawah ya. Jadi jarak yang ditempuh oleh masing-masing pelari atau setiap pelari atau jarak yang ditempuh oleh pelari adalah 3,5 km ya. Silakan kalian tuliskan kesimpulannya di bawah. Oke teman-teman, cukup jelas ya untuk yang nomor 2D ya. Sekarang lanjut ke soal terakhir, yaitu nomor 2E. Nomor 2E, Arif pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda ya. Jarak rumahnya ke sekolah adalah 515 meter. Hari ini sepulang sekolah, Arif mampir ke rumah Bayu untuk mengerjakan tugas kelompok ya. Jadi setelah pulang sekolah dia ke rumah Bayu dulu. Nah, jaraknya berapa? Jarak dari sekolah ke rumah Bayu adalah 375 meter ya. Kemudian setelah dari rumah Bayu ya, dia pulang ya. Sedangkan jarak rumah Bayu ke rumah Arif adalah 610 meter. Setelah mengerjakan tugas kelompok, Arif langsung pulang ya. Ini ya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Nah, pertanyaannya adalah berapa kilometer jarak yang ditempuh Arif pulang dan pergi ke rumahnya hari ini ya. Jadi dari rumah ke sekolah, kemudian ke rumah Bayu, dari rumah Bayu ke rumah Arif ya, mungkin tanpa melewati sekolah ya, langsung diketahui jaraknya yaitu 610 meter. Nah, totalnya ya pulang pergi ya Arif pada hari itu adalah berapa kilometer. Nah, ini kita tulis dulu yang diketahui ya. Rumah Arif ke sekolah ini jaraknya 515 meter, jarak sekolah ke rumah Bayu 375 meter, jarak rumah Bayu ke rumah Arif 610 meter. Yang ditanya berapa jaraknya dalam satuan kilometer yang ditempuh Arif ya. Jadi jarak yang ditempuh Arif pulang pergi ke rumah ya, ini berarti langsung ya 515 ditambah 375 ditambah 610 ya. 515 tambah 375 tambah 610 itu ternyata hasilnya adalah 1500 ya. 1500 apa? Satuannya meter. Nah,
karena yang ditanyakan adalah kilometer, maka kita harus ubah 1500 meter ini ke satuan kilometer. Nah, ini seperti ini ya teman-teman ya. Dari meter ke kilometer naik 3 tingkat, maka kita bagi dengan 1000 ya. Ini 1500 dibagi 10 sama dengan 150 ya. Kemudian dibagi 10 lagi 15 ya, dibagi 10 lagi ke kilometer, itu berarti 1,5. Jadi ketemunya adalah 1,5 kilometer. Jangan lupa kalau sudah, kalian tuliskan kesimpulannya. Jadi jarak yang ditempuh Arif pulang pergi ke rumah adalah 1,5 kilometer ya. Selesai ya teman-teman ya untuk nomor 2A sampai 2E pada halaman 34 dan 35. Dengan demikian latihan bab 2 ya tentang kecepatan dan debit. Latihan 2 yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jarak nomor 1 dan 2 sudah selesai kita kerjakan ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman ya. Mohon maaf juga kalau ada kesalahan. Untuk latihan berikutnya yaitu latihan 3 pada halaman 36 akan kita sampaikan pada video berikutnya. Jangan lupa berdoa setelah selesai belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.